bagaimanakah untuk proses pengurusan pengajuan gaji? Jadi pertama dicek dulu gaji yang belum dibayar atau TJGM yang belum dibayar berapa, diajukan ke Depnaker setempat. Setelah diajukan ke Depnaker setempat, nanti hadir bersama-sama pekerja dengan pengusaha. Untuk pemerintah dalam pembayarannya nanti kan diselesaikan di pengiriman gaji, penyelesaiannya lewat pengiriman gaji atau diproses dulu, dan prosesnya itu kira-kira 2 bulan. Ya, saya akan menerangkan tentang cedanggem. Cedanggem itu adalah uang yang ditalangin ya oleh negara. Yang kalau di Korea, kalau ada gaji atau pesangon belum dibayar, bisa melapor dan bisa mendapatkan uang dari negara, yaitu namanya cedanggem. Cedanggem itu ada 2, ilban. Ilban itu yang biasa dan soek cedanggem namanya. Soek itu uang yang telah ditentukan. Kalau ilban cedanggem yang biasa itu berdasarkan dengan umur. 30 ke bawah, 30 sampai 40 tahun, 40 sampai 50, 50 sampai 60, dan 60 tahun ke atas itu uangnya berbeda ya pendapatannya. Tetapi kalau soek cedanggem itu uangnya sama, yaitu batas maksimalnya gaji ataupun pesangon itu cuma 7 juta. Total maksimal semuanya adalah 10 juta, misalkan Anda gaji atau pesangon itu total semuanya cuman 10 juta kalau soek cedanggem, karena itu memang soek itu berarti dengan uang yang kecil gitu ya, yang diterima lebih sedikit daripada ilban cedanggem. Total maksimalnya 10 juta, kalau yang minimalnya adalah 4 juta. Untuk prosedur pendaftarannya ke Depnaker mendapatkan surat bukti tunggakan gaji, pengadilan mendapatkan keputusan dari pengadilan, kemudian ke kesejahteraan tenaga kerja atau ke namanya Gelobok Jigungdan, kemudian perusahaan yang mendaftar asuransi kecelakaan kerja selama 6 bulan ke atas. Kalau perusahaan belum mendaftarkan asuransi kecelakaan kurang dari 6 bulan ke bawah, itu tidak bisa mendapatkan cedanggem. Kemudian untuk uang pemecatan. Apakah artinya uang pemecatan? Jika pengusaha memecat pekerja, yaitu termasuk pemecatan alasan manajemen, seharusnya memberi waktu 30 hari sebelum pemecatan. Jika tanpa pemberitahuan, harus memberikan uang pemecatan selama 30 hari. Untuk contoh pemecatan yaitu pertama, jika pekerja bekerja kurang dari 3 bulan. Tidak bisa melanjutkan bekerja karena tertimpa bencana alam ataupun kecelakaan, di mana pekerja dengan sengaja membuat gangguan atau kerusakan properti yang termasuk dalam alasan yang ditentukan oleh Depnaker. Kemudian pekerja melakukan pencurian, melanggar tugas, merusakkan barang-barang yang mengakibatkan banyak kerugian, itu akan dipecat. Kemudian di peringatan, artinya yaitu peringatan karena pekerja melanggar kewajiban yang diatur dalam undang-undang, perjanjian bersama, peraturan ketenagakerjaan, dan kontrak kerja. Pemberhentian karena tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, alasan peringatan atau perjanjian untuk pembenaran agar disposisi disipliner dapat dibenarkan. Fakta pelanggaran pekerja harus sesuai dengan dasar disipliner yang ditetapkan dalam aturan ketenagakerjaan atau kesepakatan bersama, dan alasan ini tidak boleh menyimpang dari rasionalisasi norma sosial. Untuk prosedur peringatan yang benar yaitu jika prosedur ditetapkan dalam aturan ketenagakerjaan atau perjanjian bersama, prosedur tersebut harus ditaati, dan jika prosedur tersebut dilanggar, penerapan akan ditolak. Kemudian pemberitahuan alasan pemecatan harus secara tertulis. Untuk pemberhentian seorang pekerja harus memberitahukan secara tertulis alasan pemberhentian dan waktu pemberhentiannya. Dan jika hanya dengan lesan tanpa pemberitahuan tertulis dianggap tidak sah. Pemberitahuan pemecatan tertulis berlaku jika pekerja telah menerimanya. Kemudian pemberitahuan pemecatan via bebas, yaitu bisa contohnya dengan pengiriman lewat email atau lewat surat atau dan lain sebagainya.
Untuk prosedur pemecatan diatur dalam kesepakatan bersama atau aturan ketenagakerjaan, prosedurnya harus diikuti. Kemudian untuk bentuk teguran, diproses itu harus secara adil. Di situ ada panitia memberi kesempatan kepada pekerja untuk hadir dan memberi kesempatan yang cukup waktu. Kemudian sikap yang dalam sebelum kasus itu tanpa ada peraturan dan peringatan jika pekerja dikeluarkan itu tidak diakui di dalam hukum. Jadi sebelumnya harus ditegur dulu ya, harus ditegur baru itu dipecat dalam waktu 1 bulan. Untuk prosedurnya misalkan ada perbaikan untuk pemecatan yang tidak adil. Pendaftaran 3 bulan, bisa mendaftar dalam waktu 3 bulan pemecatan ke Depnaker lokal, kemudian dinaikkan ke Depnaker pusat, kemudian di tuntutan hukum di dalam penghakiman itu terdiri dari tidak seorang, jadi ada 3 anggota sebagai wasit. Hasilnya dipilih oleh suara terbanyak yang hadir sebagai wasit. Kemudian upah pendapatan 2.400.000 won ke bawah, pekerja dapat mengajukan bantuan kepada pengacara lokal secara gratis. Kompensasi pendapatan asuransi kecelakaan kerja. Kecelakaan saat pulang dan berangkat kerja itu berlaku mulai 1 Januari 2018. Jika pekerja mengalami kecelakaan saat pulang dan pergi atau kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan dinyatakan kecelakaan kerja. Kejadiannya yaitu kecelakaan misalkan sebelum berangkat kerja mengantar anaknya ke sekolah TK, atau kecelakaan sebelum berangkat kerja saat perjalanan ke rumah sakit, atau berbelanja kebutuhan sehari-hari sebelum berangkat kerja, atau kecelakaan sebelum berangkat kerja melakukan aktivitas merawat keluarga dulu. Kemudian atau karena asuransi tidak boleh mendapatkan ganda, jadi jika jumlah pendapatan asuransi kecelakaan lalu lintas lebih kecil daripada asuransi kecelakaan kerja, maka kekurangannya tidak dapat mengajukan ke asuransi kecelakaan kerja, gitu ya. Jadi misalkan menyupir atau menyetir, asuransi kecelakaan kerjanya itu lebih sedikit menerimanya, itu bisa dikomplikasi. Untuk yang kedua yaitu kecelakaan saat perjalanan jam makan siang. Kecelakaan terjadi saat setelah makan siang perjalanan menuju ke tempat kerja. Ini nomor 1 sama nomor 2 walaupun tidak di dalam perusahaan bisa diajukan ke asuransi kecelakaan kerja. Kemudian peraturan untuk perhitungan pendapatan uang asuransi. Jika majikan menghapus sistem gitu ya, menghapus sistem segel. Jika terjadi kecelakaan dari perusahaan menghapus laporan ke Gelobok Jigongdan atau ke medis buruh, bisa melaporkan dengan ulang. Jadi perusahaannya itu dihapus, misalkan dia tidak mendaftarkan. Sesuai formulir pendaftaran akan ditentukan diselidiki oleh medis buruh. Yang keempat yaitu mengajukan surat keterangan dari rumah sakit, itu bisa kan sajang-nimnya atau majikannya tidak mendaftarkan, Anda bisa mengajukan surat keterangan dari rumah sakit. Jika tidak bisa menyerahkan formulir pendaftaran yang disediakan oleh kantor medis, dapat diganti dengan surat keterangan dari rumah sakit, ini bisa digunakan. Kemudian bagaimana cara mengisi aplikasi perawatan medis? Ditulis sesuai detail mungkin, sesuai di dalam 6 aturan ya ini ya, yang itu tinggal seperti formulir seperti yang ada di muka ini, bisa langsung diisi. Jika formulirnya kurang, misalkan kurang tulisannya atau kurang untuk menulisnya, bisa ditulis pada lembaran berikutnya. Kemudian jika dibawa ke UGD oleh 119 atau diinterogasi dari kepolisian, itu juga ditulis dengan secara detail seperti gambar yang tertera di layar ini.